Sekarang kau mengaku saja. Mana ada orang foto nikah, foto SMA, foto ijazah kuliah sama semua. Karena itu memang direkayasa. Coba kau akan menuntut orang yang membagikan. Coba aja, kau tuntut semua orang, jutaan orang ini. Makanya kau itu otak, kau itu tidak ada. Kau memang udah jelas seperti itu selama ini. Ngomong-ngomong, kau kira orang takut sama kau? Ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Masih tulisan tangan asli. Saya ganti karena bentuknya sudah begitu. Ditaruh meja. Ya gini ya. Nah, bisa dilihat. Namanya Bapak, bukan nama ya. Namanya Joko Widodo. Nomor ya. Nah, ini ada identitas Joko Widodo, ada orang tuanya, bahkan di sebelahnya ada nilai per semesternya. Kemudian selain dokumen ini, setiap lulusan siswa itu masih punya ijazah, sehingga ketika ijazah diberikan kepada siswa yang bersangkutan harus meninggalkan fotokopi ijazah. Ini foto beliau. Ya, ini dulu. Kiri Pak, kiri. Pak, geser kanan Pak. Sekarang, coba kita upload foto Bapak Jokowi tidak pakai kacamata. Ini menarik teman-teman ya. Saya upload picture-nya, saya ambil fotonya di sini. Yang lebih berwarna. Nah ini. Coba kita scan your face. Kita lihat match-nya seberapa. Tada teman-teman. Image match successfully. 52% matching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang foto ijazah Jokowi yang diduga palsu karena dianggap secara anatomi wajah tidak mirip dengan wajah Jokowi sekarang. Hahaha. Ternyata berdasarkan aplikasi AI AI juga ya kan, karena si Krismon dan si Maling Panci si Roy Panci itu kan menggunakan sebuah aplikasi, sebuah program gitu kan ya, maka ya kita perlu juga menggunakan AI pembanding begitulah. Nah ternyata pencocokan foto Jokowi saat ini dan foto Jokowi di masa sekolah, di masa kuliah itu berdasarkan AI itu match ya. Match, tahu kan? Match itu artinya adalah ya sesuai gitu, walaupun tidak 100% ya. 52% match itu membuktikan apa? Dua foto tersebut ya, foto Jokowi saat ini dengan foto Jokowi di ijazah itu orang yang sama ya. Iyalah, tingkat kemiripannya di atas 50% ya. Jadi bisa dipastikan ijazah Jokowi asli. Tentu ini berbeda dengan pernyataan dan hasil analisis si Krismon ya, si krisis moneter dan si Maling Panci yang mengaku sebagai ahli digital forensik. Kagak tahu aku digital forensik dari mana ini. Kok bisa sih ngaku ahli ya kan, tapi ternyata dungunya macam kayak gitu. Aduh. Selain itu teman-teman, pihak SMA Jokowi juga sudah mengklarifikasi bahwa ijazah SMA Jokowi asli ya. Jadi nggak hanya pihak UGM ya. Pihak SMA juga mengakui keaslian ijazahnya Jokowi ya. Masihkah para pembenci itu nggak punya malu muka beton tetap menganggap ijazahnya Jokowi itu palsu? Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, ini cukup menarik teman-teman ya, sebelum kita membahas tentang perbandingan foto Jokowi saat ini dan foto Jokowi di masa kuliah menggunakan AI yang hasilnya match 52%. Barusan kita ngelihat sebuah hoax yang disebarkan oleh para pembenci Pak Jokowi yang katanya ya kan terkuak juga
Kasus persidangan ijazah palsu Jokowi, ternyata Jokowi sogok hakim 500 miliar. Coba bayangin, 500 miliar ya. Bukti saksi mengapa Jokowi tidak bisa dihukum tentang ijazah palsu, suap banyak. Jokowi menipu NKRI. Aduh, bukti autentik, mana buktinya? Yang dituntut saat itu, yang diperkarakan adalah ijazah SMA Jokowi yang diduga mencuri ijazahnya Joko Wahyudi. Udah dibantah kok oleh pihak sekolah berdasarkan data autentiknya. Jokowi adalah siswa ya, pernah sekolah di SMA tersebut. Aduh. Lanjut. Sama sekali, sehingga sudah merek sini. Artinya buku itu yang dibuat baru saja ya, jadi sudah lama. Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Masih tulisan tangan asli. Saya ganti karena bentuknya sudah begitu. Ditaruh meja. Ya gini ya. Nah, bisa dilihat namanya Bapak, bukan Bapak ya. Namanya Joko Widodo. Nomor ya. Nah, ini ada identitas Joko Widodo, ada orang tuanya, bahkan di sebelahnya ada nilai per semesternya. Kemudian selain dokumen buku ini, setiap lulusan siswa itu mesti punya ijazah, sehingga ketika ijazah diberikan kepada siswa yang bersangkutan harus meninggalkan fotokopi ijazah. Ini fotokopi beliau. Ya, ini dulu. Ya, kiri Pak, kiri Pak, geser kanan Pak. Ini yang di sana. Iya. Tengah Pak. Itu dengan jasa semuanya cocok dan sesuai. Ini jasa sama sudah. Di alamat, kalau alamatnya dulu di alamnya dulu. Bapak Joko Widodo. Sekarang saya perkenalkan teman-teman seangkatan beliau, J. Nih, mari satu persatu, monggo. Penjelasan. Saya Desember. Oh, sebentar. Oh, J, sebentar. Monggo, Pak, kepala sekolah mau menjelaskan sebentar. Meninggalkan. Oh, meninggalkan. Oh, ya, saya mau menjelaskan. Ya, monggo. Ini perkenalkan, monggo. Kita satu. Terus ini teman saya, ini teman waktu di istana. Semuanya. Ini 2018. Satu angkatan. Iya, tapi ini yang angkatan bawah kira-kira ya 10 orangan deh. Ini yang kebanyakan, ini banyak sekali. Nah, ini Pak Jenderal saya. Nah, ini banyak. Ini teman-teman kalian begini resmi semua. ini model orang. Jadi tadi foto bersama satu-satu. Gitu. Kalau di Pak Jokowi untuk Nah, ya yang saya ulas tadi di video sebelumnya barusan sudah kita saksikan. Pihak sekolah Jokowi SMA ya, kalau kemarin-kemarin kita ngelihat pihak UGM ya melalui rektornya mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi kuliah S1 Fakultas Kehutanan Teknologi Kayu itu asli. Dan barusan ini kita melihat klarifikasi yang disampaikan oleh pihak sekolah Jokowi, SMA Jokowi ya, dan gak usah saya ungkap terlalu panjang karena barusan kita sudah menyaksikan bareng-bareng. Masihkah kalian menuduh bahwa Jokowi ijazahnya SMA-nya palsu, kuliahnya palsu, sidang ijazah Jokowi menyuap? Bukan bro, bukan. Tapi karena pihak penuduh ya, si Bambang Tri dan juga si Gus Nur ya, yang terkena kasus pencemaran agama itu ya kan, itu dasarnya nggak ada, buktinya nggak punya, makanya mereka kalah di persidangan, bukan karena didolimi gitu loh, bukan karena hakimnya disuap ya, jangan koplak ya. Aduh, lanjut Ya. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang saya sudah mendownload salah satu foto Pak Jokowi tanpa pakai kacamata. Coba kayaknya ini saya akan coba download ini teman-teman ya.
save image. Saya akan coba download. Oke, dan sekarang kita masuk ke face match. Nah, ini ada Bapak Jokowi. Saya sudah melakukan ini. Pak Jokowi pakai kacamata. Dan ini foto Bapak Jokowi, presiden kita hari ini. Saya ambil seperti ini karena posisi mulutnya nggak senyum teman-teman ya. Nggak fair juga kalau kita ambil yang satu senyum, di mana bibir agak naik, hidung pasti akan melebar, ya. Nggak fair kalau kita ambil foto Pak Jokowi senyum. Harus sama-sama murung. Tuh murung ya. Harus diam mukanya. Jadi harus seperti ini ya. Dan ketika saya melakukan scan your face, ada kesamaan 42% loh teman-teman. 42% kesamaan. Matching 42%. Teman-teman bisa melihat ini. Matching 42%. Akan tetapi 42% itu bukan menjadi standar bagi sebuah AI untuk menyatakan bahwa image-nya match atau gambarnya cocok. Butuh 50% ke atas untuk membuat AI ini mengatakan bahwa gambarnya cocok. Sekalipun di sini kita lihat 42%. Nah, ya, sekarang coba kita upload foto Bapak Jokowi tidak pakai kacamata. Ini menarik teman-teman ya. Saya upload picture-nya, saya ambil fotonya di sini. Misalnya yang ini, apakah sama kayak yang tadi? Oh bukan. Ini yang tadi, sebentar ya. Mungkin ini kah? Oh, saya mungkin ambil yang berwarna kayak tadi. Yang lebih berwarna. Nah ini. Coba kita scan your face. Kita lihat match-nya seberapa. Tada teman-teman. Image match successfully. 52% matching sekalipun. Nah loh, kalau sudah seperti ini bagaimana? Hah? Kalau sudah seperti ini bagaimana si Krismon? Mon Krismon. Halo si Krismon, halo si Roy Panci yang suka membanding-bandingkan foto dengan ilmu yang kayak anak SD itu, ya kan? Kalau saya teman-teman ya, saya bukannya menyombongkan diri, tetapi kemampuan saya di bidang IT termasuk AI, ya, rekayasa AI, script AI, ya kan, menggunakan Python dan lain sebagainya. Dibanding si Roy Maling Panci, saya lebih jago. Walaupun saya bukan seorang ahli ya, saya orang awam yang belajar secara otodidak ya. Tetapi saya bisa mengklaim kemampuan saya di bidang telematika seperti itu dibanding si Roy Maling Panci, ya kan? Aduh, saya di atasnya lah, ya kan? Iyalah. Dan kalau si Krismon, si krisis moneter itu ternyata juga dugaannya jauh api dari panggang, ya bisa saya katakan juga lah, ya dia ahli jadi-jadian. Karena faktanya foto Jokowi di masa lalu dengan foto Jokowi saat ini 52% match ya. Di atas 50% match menunjukkan dua foto itu merupakan orang yang sama. Lanjut. Perlu Anda ketahui, ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Sampai detik ini. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun, ya. Bayangkan. Gus Nur dan Salah Bambang satunya Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan, betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu sangat berbahagia. Dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy ya, yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus.
kebersetujuan kedua belah pihak. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan, ya. Tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak gitu. Tapi ini yang terjadi. Kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan, ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami, tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close, ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu ditunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan, ya. Dan perlu Anda ketahui, hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK, ya. Mohon maaf, kami harus, ya, mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 20. Ya, teman-teman ya, saya tidak ingin membahas apa yang disampaikan oleh si barusan ya, yang ada dubbingnya, yang terdengar suaranya. Saya hanya ingin mengomentari foto yang dijadikan slide pada video barusan ya. Ada yang mengatakan bahwa, ya kan, fotonya Jokowi. Nah, ini dengerin ya, fotonya Jokowi SMA, foto ijazah Jokowi kuliah, foto nikah merupakan foto yang sama. Anda lihat sekarang ya, ini foto SMA-nya Jokowi. Sama nggak dengan foto ketika dia kuliah? Sama nggak? Nggak sama. Jadi ya, sebetulnya tuduhan-tuduhan kalian itu besar sekali nuansa hoax-nya ya. Ya, jadi mengandung unsur hoax-nya itu sangat kentara sekali gitu loh. Dan anehnya ya, para pembenci Pak Jokowi ini kok termakan gitu loh isu hoax-hoax semacam itu. Padahal ijazah SMA Jokowi itu nggak sama fotonya dengan foto ketika kuliah. Foto kuliah sama dengan foto nikah karena memang sudah biasa seperti itu. Kenapa Bang kok biasa? Karena ketika kuliah, ini pengalaman saya ya, foto ijazah kuliah saya itu tidak dikoordinir oleh pihak kampus, tetapi foto sendiri. Ya, foto sendiri di sebuah studio, nah kemudian diserahkan ke pihak kampus untuk ditempel di ijazah, di transkrip nilai dan lain sebagainya. Nah, ini kan klisnya ya, itu negatifnya kan ada di diri kita. Nah, biasanya setelah lulus kuliah itu banyak yang menikah. Nah, butuh foto untuk ditempel di surat nikah. Nah, biasanya foto yang diberikan itu adalah foto yang sebelumnya itu digunakan di ijazah kuliah. Gitu. Alah, jangan suka menuduh ya. Lanjut. Timbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh. Jangan kau kira-kira orang ini bodoh-bodoh semua. Sekarang kau mengaku saja. Mana ada orang foto nikah, foto ijazah SMA, foto ijazah kuliah sama semua. Karena itu memang direkayasa. Coba kau akan menuntut orang yang membagikan. Coba aja, kau tuntut semua orang, jutaan orang ini. Makanya kau itu otak, kau itu tidak ada. Kau memang udah jelas seperti itu selama ini. Ngomong-ngomong, kau kira orang takut sama kau. Nih, mandi kau di pantai lagi nih. Jokowi, tolol. Ini orang mungkin kurang beres teman-teman ya. Menurut saya loh ya, dari gelagat dia ketawa, kemudian berbicara, kemudian bikin konten hanya menggunakan anduk. Ini menurut saya, dugaan saya secara pribadi, pendapat saya, ini sepertinya orang ini bukan hanya kurang 1 sendok, tapi kurang 1 ember ini. Hah? Bukan kurang 1 sendok ya, kurang 1 ember ini. Tapi terserah lah ya. Nanti kan kita lihat sendiri saja apakah orang-orang seperti ini akan ditindak oleh tim kuasa hukum Jokowi ataukah dibiarkan. Kalau saya sih berharap ditindak ya. Biar tidak ada lagi orang-orang yang suka merendahkan, meremehkan, mencaci, memaki, bahkan memfitnah orang lain. Karena kalau dibiarkan ya lama-lama akan menjadi budaya di negeri ini. Itu yang saya khawatirkan. Lanjut.
di Raja Gede Abrus, mantan presiden hoak, semua janji-janjinya palsu, ijazah palsu, 11.000 triliun palsu, 6.000 unit SMK dipesan palsu, IKN tanpa APBN palsu, banyak lagi, kereta cepat palsu, omon-omon semuanya, tidak akan impor, buyback, Indosat, semuanya hoak, dan masih dibuja-buja oleh para buzzer, oleh para penjilatnya, oleh para rakyatnya yang ininya sudah down. Gak tahu ya, udah pernah makan air kencingnya kali ya. Jadi meskipun sudah ada data, janji-janjinya semuanya tidak pernah terbukti, masih disanjung ketika ada orang yang mengkritisinya atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya yang sudah merugikan negara. Dia mengatakan kepada para oposisi, kepada orang yang mengkritisi, katanya sakit hati, katanya anak abah. Entah kenapa ya, nggak tahu. Udah berapa duit, udah berapa banyak juta yang dia terima, sehingga ketika junjungannya itu dikritisi, dia nggak terima, sakit hati. Atau bagi dia itu udah dianggap dewa kali ya, atau udah nabi, susah menjelaskannya. Dan yang menggantikannya sekarang, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sebagaimana negeri ini bisa lebih baik. Yang ada kan lebih hancur. Salam waras. Yang gedabrus siapa, Bang? Yang gedabrus Jokowi atau kelompok Anda? Kalau menurut saya ya kelompok Anda lah yang paling banyak gedabrus. Dan Anda mengatakan omon-omon saja, yaitu karena Anda cuma mencari sisi kelemahan-kelemahan Jokowi pada saat memerintah. Tetapi kelebihan-kelebihan Jokowi pada saat memerintah tidak pernah Anda sampaikan, gitu loh. Hah? Nggak pernah Anda ungkap. Anda cuma mengungkap, ya kan, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan Jokowi pada saat menjadi presiden, gitu loh. Yang banyak menyebarkan hoax itu juga sebetulnya itu justru kelompok kalian, gitu loh. Hah? Iyalah, yang katanya foto ijazah Jokowi SMA, foto ijazah Jokowi kuliah, foto surat nikah Jokowi itu semua sama. Faktanya kan terbantah, foto ijazah SMA Jokowi nggak sama dengan foto ijazah kuliah, ya. Jangan omon-omon kau ya. Kalau berani itu teruskan mencaci maki Pak Jokowi, terus serang Pak Jokowi dengan ijazah palsu ya. Karena sebentar lagi lu akan menyusul Bambang Tri dan juga Gus Nur ya. Lanjut. Ada nggak yang bertanya seperti netizen barusan dan juga sama seperti apa yang saya rasakan? Saya bacakan ya. Mamak Ketum lulusan apa? Ada yang pernah tahu reuni satu angkatan? Kok nggak diributin ya? Pertanyaannya sama seperti yang ada dalam hati saya ya. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan netizen yang menyebut bahwa kok tidak pernah ada yang bertanya tentang ijazahnya Mamak Ketum dan berkomentar siapa saja sih rekan seangkatan si Mamak Ketum ketika sekolah. Iya, bukan bagian depan ya, bagian belakang sendiri barusan ya kan. Iyalah, ini gimana yang menulis skrip ini. Ini sangat menarik sekali teman-teman ya, jangan-jangan yang anteng-anteng wae itulah yang justru ijazahnya palsu. Waduh, kok malah Jokowi sih yang selalu dipertanyakan, meskipun berbagai pihak sudah bereaksi ya, bereaksi dan juga bersaksi bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ada. Bagaimana menurut kalian?
keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.